Arnenta Aulia adalah representasi generasi baru pemimpin perempuan yang memadukan visi, kekuatan, dan kelembutan. Sebagai pendiri Studio Blair, Datang dari latar belakang profesi dan pencapaian prestasi yang berbeda, ke-16 sosok pemimpin muda yang menerima penghargaan di Alpha Under 40 2025 tentu memiliki berbagai pengalaman inspiratif yang dapat memotivasi kaum muda lainnya. Terus berkarya, berprestasi, serta mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Berikut peraih penghargaan di Alpha Under 40 by High End Magazine. Reval Hadi dikenal sebagai seorang aktor terkemuka sekaligus entrepreneur budaya yang membuktikan bahwa pengaruh sejati lahir dari keseimbangan antara karya, platform, dan nurani. Reval Hadi memulai awal karirnya sebagai penyiar. Hingga kini, Reval menapaki perjalanan hidupnya dengan disiplin, kesabaran, dan komitmen untuk terus berkembang. Bagi Reval, menjadi seorang alpha bukan berarti mendominasi, melainkan menuntun melalui teladan, terlebih ketika diperhadapkan dalam momen berkarya dengan integritas, mendengar rekan kerja, dan membuka ruang kolaborasi. Di balik layar, ia aktif membimbing aktor muda dan mendukung komunitas kreatif agar ekosistem seni Indonesia semakin berkelanjutan. Dengan latar Arab, Betawi, dan Eropa, ia membawa kekayaan identitas dalam setiap peran dan gagasannya. Ia memiliki visi ke depan yang jelas, yakni menghubungkan talenta Indonesia dengan audiens global, sembari tetap setia pada akar budaya lokal. Vanya Gotama merupakan seorang generasi penerus Semar Nusantara dan pendiri Diamond Pavilion yang membawa warisan keluarga ke arah baru dengan sentuhan inovasi, edukasi, dan inspirasi. Tumbuh di antara kilau perhiasan, Vanya kemudian menuntut ilmu di Gemological Institute of America, otoritas gemologi terkemuka di dunia, setelah lulus dari University of Melbourne. Bagi Vanya, berlian lebih dari sekedar simbol kemewahan, tetapi juga pelajaran tentang ketahanan dan transformasi. Filosofi inilah yang menuntunnya mengembangkan koleksi perhiasan modern sekaligus mendorong generasi muda untuk berinvestasi bijak dalam emas dan berlian. Di bawah kepemimpinannya, Semar Nusantara telah berhasil meraih berbagai penghargaan, di antaranya Consumer Choice Brand Award dan Indonesia Best Product Award pada tahun 2021. Indonesia Top Consumer Preference Brands 2023 juga memenangkan Brand Choice Award selama 5 tahun berturut-turut dari 2001 sampai 2025. Dan Diamond Pavilion terus berkembang sebagai lini premium yang membawa inovasi dan keanggunan pada desain perhiasan berlian di Nusantara. Arnenta Aulia adalah representasi generasi baru pemimpin perempuan yang memadukan visi, kekuatan, dan kelembutan. Sebagai pendiri Studio Blair dan direktur JP Wellness Center, ia menghadirkan filosofi kepemimpinan yang berakar pada autentisitas, keteguhan arah, dan keanggunan dalam setiap langkah. Terinspirasi dari dukungan keluarganya sejak kecil, Arnenta tumbuh dengan keyakinan untuk berani mencoba, mengeksplorasi, dan mengambil resiko demi mencapai potensi terbaiknya. Bagi Arnenta, kreativitas dan bisnis bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi. Setiap desain di Studio Blair mencerminkan identitas dan nilai, sementara di JP Wellness ia memperluas dampak dengan menciptakan program yang menyehatkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dengan kepemimpinan yang berlandaskan empati dan keberanian berinovasi, Arnenta membuktikan bahwa seorang alpha sejati adalah sosok yang menginspirasi, bukan mendominasi, serta menumbuhkan semangat bagi generasi muda untuk mengejar mimpi mereka. Alisa de Guis merupakan sosok model dan aktris yang membuktikan bahwa keaslian memiliki kekuatan untuk mempengaruhi banyak orang. Ia berusaha menjalani hidup dengan tujuan, keberanian, dan semangat yang tulus. Setelah lulus dari fashion business dari Modart International Prancis, Alisa kembali ke Indonesia untuk meniti karir di dunia mode dan hiburan. Baginya, fashion adalah bentuk ekspresi diri yang indah, sekaligus perjalanan penuh tantangan yang menuntut disiplin dan mental yang kuat. Di balik gemerlap panggung, ia selalu menampilkan dirinya apa adanya.
termasuk kegagalan dan proses panjang yang tidak selalu sempurna. Alisa percaya bahwa seorang alfa sejati adalah mereka memimpin kehidupan sendiri dengan keberanian, empati, dan konsistensi. Dengan kerendahan hati, ia terus menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi, tetap otentik, dan mengejar hidup yang penuh makna. Annette Delicia. Penyanyi Annette Delicia Nasution, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Annette, merupakan gambaran nyata generasi muda yang berani berdiri di atas kakinya sendiri. Dari panggung Indonesian Idol Junior 2018 yang membukakan pintu mimpinya hingga karya-karya musik yang penuh warna, Annette selalu menegaskan bahwa kesuksesan datang dari ketekunan, doa, dan keyakinan spiritual yang kuat. Di tengah kesibukan kuliah, jadwal manggung, dan promosi lagu terbarunya, ia tetap konsisten menulis lirik dan menciptakan melodi, menjadikan musik sebagai ruang untuk bercerita sekaligus menginspirasi. Baginya, setiap perjalanan adalah proses berharga yang membentuk ketangguhan diri. Annette percaya bahwa seorang alfa sejati adalah sosok mandiri yang membawa energi positif bagi sekitarnya. Dengan visi menciptakan karya lebih besar, merilis album baru, hingga membangun bisnis, Annette membuktikan bahwa impian besar selalu lahir dari kerja keras dan keyakinan hati. Diana Joe dikenal sebagai sosok visioner yang membuktikan bahwa kecantikan sejati lahir dari ketangguhan. Mulai dari menjadi seorang ibu dengan 3 anak hingga menjadi pendiri Beauty District, Diana menjadikan pengalaman pribadinya sebagai inspirasi untuk menghadirkan ruang di mana perempuan bisa merayakan tubuh dan dirinya tanpa rasa bersalah. Di bawah kepemimpinannya, Beauty District tumbuh menjadi sebuah nama besar dalam inovasi estetika yang tumbuh dengan filosofi bahwa empati adalah kekuatan, namun harus berjalan berdampingan dengan logika, keberanian, dan kejelasan arah. Diana memimpin dengan apa yang ia sebut sebagai quiet authority, tenang, elegan, namun penuh ketegasan. Visinya jauh melampaui dari hanya sekedar bisnis. Ia bermimpi menjadikan Indonesia sebagai pusat kecantikan Asia. Bagi Diana, menjadi seorang alfa bukanlah tentang menguasai. Dengan keteguhan hati, ia terus menginspirasi generasi baru untuk berani bermimpi dan berani bertindak. Samuel Chris dikenal sebagai wajah baru kepemimpinan digital Indonesia. Ia sosok yang memandang alfa bukan sebagai kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk memberi teladan. Sebagai content creator, entrepreneur, dan co-founder Cfluencer, Samuel telah membantu ribuan anak muda Indonesia mengubah kehadiran online mereka menjadi karir yang berkelanjutan. Perjalanannya dimulai dari hiburan di YouTube hingga berani beralih fokus ke edukasi finansial. Keputusan inilah yang akhirnya mengantarkannya meraih penghargaan TikTok Most Favorite Education Creator 2022. Baginya, literasi keuangan bukan hanya pengetahuan, tetapi kunci menuju kebebasan hidup. Melalui The Samuel Chris Show dan buku Mega Creator, ia terus menyebarkan inspirasi, menghadirkan kisah nyata para pemimpin, dan membagikan panduan praktis. Dengan dedikasi pada pendidikan dan empati, Samuel membuktikan bahwa seorang alfa sejati adalah mereka yang meninggalkan jejak berharga bagi generasi berikutnya. Vignes Warren, model internasional sekaligus seniman visual, Vignes Warren berhasil memadukan kekuatan ketenangan dengan kedalaman refleksi. Lahir di Bandar Lampung tahun 2000, ia tumbuh berpindah kota, menyerap budaya berbeda hingga kini membentuk visi kreatif dan disiplinnya. Dikenal melalui agensi Elite Model Management di Paris, Milan, dan London, Vignes telah melenggang di runway bergengsi termasuk Zegna Menswear, sekaligus memamerkan karya seninya ekspresif di galeri internasional. Lewat kanvas, ia menghadirkan puisi visual yang mengeksplorasi emosi manusia dengan warna-warna vibrant dan simbolisme kuat. Bagi Vignes, menjadi seorang alfa bukan soal dominasi, melainkan kepemimpinan diri, kedisiplin, dan empati. Prinsip sederhana dari sang ayah, berdisiplinlah dan jangan menyakiti orang lain, menjadi kompas hidupnya selama ini. Dengan dedikasi penuh pada keaslian dan pertumbuhan, ia membuktikan bahwa ambisi dan belas kasih dapat berjalan berdampingan. Alright, baik, langsung kami panggilkan untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Yang pertama, Reval Hadi.
Fanya Gotama. Arnenta Aulia. Alisa Dagise. Aneth Delicia. Diana Jo. I'm calling Samuel Chris. Vignes Warren. Alright. Boleh dong tepuk tangan yang paling meriah untuk penerima dari berbagai background ini. Dan untuk memberikan plakat dan juga bunga. Kami mohon kesediaannya untuk bergabung bersama kami. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Liliana Tanusudibyo. Yang langsung akan memberikan plakat dan juga pakai bunga sebagai apresiasi. Kamu lihat Lisia bagaimana mereka ada aktor ya, pengusaha, model juga. Luar biasa sih. Ya, dan mereka punya karya di bidang masing-masing, tapi tadi tidak hanya berkarya tapi impactful, right? Yes, harus berimpact dan berinfluence. Berdampak. Gak hanya konten ya, harus Exactly. berdampak. Ya, karena menjadi seorang ya public figure, orang-orang yang punya prestasi, ketika punya dampak itu nilai plus yang harus disyukuri. Dan ke-8 nama yang kita punya ini, merekanya semua sudah memberikan yang terbaik. Selamat untuk Revel Hadi, Fanya Gotama, Arnenta Aulia, Alisa Dagise, Aneth Delicia, Diana Jo, Samuel Christ, Vignes Warren. Alright. Baik. Semoga ini jadi semangat ya untuk nanti punya karya yang lebih baik lagi. Karya yang gak hanya buat diri sendiri atau keluarga tapi buat bangsa dan negara. Amin. Ibu, kita foto dulu boleh? Ya, di tengah. Baik, kami persilakan rekan-rekan media dan juga ya family partners yang ingin mengabadikan momen ini. Pastinya appreciate banget, pastinya kaget dan juga senang pastinya karena kan selama ini juga aku share platform aku sebaik-baiknya dan semoga bisa menginspirasi anak-anak muda juga zaman sekarang untuk bisa memaksimalkan di era digital ini kita bisa memberikan bentuk apapun, aspek apapun, tapi untuk kaum muda untuk bisa maju terus dan berkembang di dunianya masing-masing pasti. Semua tim kita bekerja keras untuk hari ini ya. Itu adalah perjalanan yang panjang dan banyak liku-liku juga ups down, tapi teamwork kita tidak pernah menyerah. Saya kira itu butuh kerja keras juga inovasi ya dan tidak pernah menyerah ya untuk dalam mencapai hal-hal yang ada ya, karena dalam pekerjaan ini kan banyak pergantian, banyak tantangan ya. Saya kira harus selalu belajar dan bekerja keras, tidak pernah menyerah seperti itu. Kesuksesan yang mengantarkan aku ke acara ini yaitu bisnis pertama aku, yaitu Studio Blair. Menurut aku, karakter yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai kesuksesannya adalah tekad, keberanian, dan juga tentunya positif, harus bisa afirmasi diri sendiri setiap harinya. I want to say thank you so much for High End for choosing me as one of the awardees of the Alpha Under 40 2025. I'm very honored and very happy to be here. Thank you so much High End Magazine. Sangat bahagia dan sangat bersyukur dapat penghargaan ini, dan ini jadi motivasi buat aku juga untuk kedepannya. Dan semoga saya bisa menginspirasikan anak muda di luar sana untuk terus bermimpi juga. Senang sekali pastinya, bangga dan bersyukur sekali bisa menjadi salah satu yang menerima award dari The Alpha Under 40. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua juga yang sudah mendukung. Pastinya semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi, bisa menginspirasi lebih baik lagi untuk teman-teman semua.
Menurutku, terutama Gen Z itu harus mempunyai karakter yang pantang menyerah dan selalu having the confidence and be brave to start small but be strong to be consistent. Wah, jujur saya nggak nyangka sih bisa menang penghargaan ini ya, dan benar-benar suatu kebanggaan tersendiri lah bagi saya untuk bisa memenangkan Alpha Under 40 ini. Oke, yang paling terpenting sebenarnya jangan takut untuk buat bermimpi besar, dan yang paling terpenting adalah konsistensi. Jadi walaupun sudah punya mimpinya, kalau nggak konsisten juga sia-sia kan. Harus dilakukan setiap hari. Kalau aku disiplin aja sih, dan jangan mikir masih muda atau enggak, karena semua itu kalau punya disiplin dan kemauan kayaknya pasti bisa. Thank you so much HN buat award ini. Semoga selanjutnya makin bahkan menemukan peluang-peluang untuk anak-anak lain. Terima kasih. Angga Yunanda menjadi salah satu aktor paling bersinar dari generasinya. Ia membangun karir dengan fondasi integritas, kerja keras, dan visi yang matang. Sejak debut di tahun 2014 hingga puncak pengakuan lewat film Dua Garis Biru, Angga menunjukkan bahwa kesuksesan sejati lahir dari disiplin, empati, dan proses panjang. Bagi Angga, menjadi seorang aktor bukan sekedar berpindah dari satu proyek ke proyek lain, tetapi perjalanan belajar tanpa henti. Ia percaya seni peran tak memiliki batas, sehingga konsistensi dan inovasi adalah kunci untuk menghadirkan karakter yang hidup. Visinya melampaui layar karena ia ingin berkontribusi pada perkembangan industri kreatif Indonesia. Dengan semangat kolaborasi lintas generasi, Angga melihat karirnya sebagai perjalanan kolektif membawa sinema Indonesia menuju panggung dunia. Vivi Mari Zubedi sebagai seorang fashion designer visioner yang menjadikan fashion bukan sekedar gaya, tapi juga jalan untuk menyuarakan nilai, iman, dan pemberdayaan. Vivi Mari Zubedi datang dari latar belakang akuntansi. Ia masuk ke industri kreatif dengan membawa struktur, disiplin, dan cinta yang mendalam pada karyanya. Dari brand yang tumbuh dengan dedikasi dan passion, ia mengembangkan Isa Group menjadi rumah bagi 9 label yang merambah fashion, kecantikan, hingga gaya hidup. Karya Vivi berhasil menembus panggung dunia lewat debutnya di New York Fashion Week dengan koleksi Mekah Medina Jannah, membuktikan bahwa modest fashion Indonesia mampu bersaing global tanpa kehilangan akar budaya. Bagi Vivi, kesuksesan berarti memimpin dengan tujuan dan tetap konsisten pada nilai-nilai keaslian. Dengan keyakinan bahwa setiap perempuan membawa kekuatan dalam dirinya, Vivi Zubedi terus menebarkan inspirasi dengan tetap tenang, teguh, dan berpegang pada iman sebagai kompas hidupnya. Gracia Poli menjadi gambaran kisah tentang ketangguhan, disiplin, dan kepemimpinan yang lahir dari hati. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, ia mengenal bulu tangkis sejak usia 5 tahun. Menjadikannya bukan hanya sejalan meraih piala, tetapi juga membangun karakter dan kekuatan diri. Bagi Gracia, menjadi seorang alpha bukan soal dominasi, melainkan kepemimpinan diri melalui visi yang jelas, komitmen teguh, dan keberanian bangkit dari kegagalan. Pengalamannya di Olimpiade 2012 menjadi pelajaran berharga yang kemudian membawanya meraih puncak emas Olimpiade Tokyo 2020 dan menjadi simbol dari ketekunan dan ketahanan jiwa. Sejak pensiun, Gracia terus berkarya sebagai pengusaha, pemimpin organisasi olahraga, dan mentor generasi muda. Melalui inisiatif menembus garis batas dan advokasi literasi, ia menunjukkan bahwa pengaruh sejati adalah membangun sistem yang menumbuhkan banyak orang, bukan sekedar meraih kejayaan pribadi. Shandy Aulia yang dikenal luas sebagai artis berprestasi, kini memperluas kiprahnya ke dunia bisnis yang sejalan dengan passionnya. Bukan sekedar selebriti, ia juga seorang pionir dalam dunia wellness. Melalui wellness clinic Shalia, The Contour Club, dan Shalia Pilates Studio, Shandy menggabungkan kekuatan fisik dengan kesadaran diri, menciptakan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Baginya, wellness lebih dari sekedar kondisi tubuh, tetapi gaya hidup yang meliputi tidur cukup, kejernihan mental, dan disiplin diri. Pilates ia jadikan misi hidup untuk membantu orang lain merasa lebih kuat, sehat, dan selaras dengan dirinya. Tak berhenti di sana, Shandy juga mengembangkan bisnis kreatifnya lewat Miss Claire Jewelry, lini perhiasan berlian khusus bayi dan anak, dan menjadi yang pertama di Indonesia dengan fokus untuk si buah hati.
Sebagai pemimpin, ia percaya alfa sejati tidak harus mendominasi, melainkan memimpin dengan empati, tujuan, dan rasa persatuan. Shandy Aulia membuktikan bahwa kesuksesan sejati adalah keseimbangan fisik, mental, dan semangat berbagi. Lyodra Ginting menjadi gambaran suara sebuah generasi yang kuat, penuh emosi, dan tak terbendung. Di usianya yang baru 22 tahun, ia telah meraih pencapaian yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, yakni sebuah pengakuan global, kejernihan vokal yang memukau, serta kemampuan untuk menyentuh hati siapapun tanpa batas bahasa. Dari panggung Indonesian Idol hingga Sanremo Junior di Italia, Lyodra membuktikan bahwa talenta Indonesia bisa bersinar di kancah dunia. Dengan lagu-lagu hits seperti Pesan Terakhir dan Sang Dewi, ia menjadi salah satu penyanyi perempuan muda Indonesia yang paling banyak didengar. Namun, lebih dari sekedar prestasi, Lyodra adalah sosok yang rendah hati, mendukung talenta muda dan menjadikan musik sebagai bahasa universal. Suaranya tidak hanya dikenal dari bernyanyi, namun ia juga memimpin, menginspirasi, dan membawa Indonesia ke panggung dunia. Yuli Yuwono dapat membuktikan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati. Sebagai pendiri Love House of Beauty, New Conceal Master, and Yumi Lashes Master, ia membangun klinik kecantikan holistik yang berlandaskan inovasi, ketulusan, dan dedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Bagi Yuli, kecantikan bukan sekedar penampilan luar, melainkan keseimbangan dengan kesehatan dan kepercayaan diri. Ia percaya setiap orang bisa menjadi versi terbaik dirinya dan menjaga kecantikan adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Sebagai pemimpin, Yuli mengutamakan empati, komunikasi, dan keberanian untuk berproses. Baginya, kegagalan adalah pelajaran berharga dan kesuksesan lahir dari keaslian. Dengan semangat yang penuh ketulusan, ia mendorong perempuan untuk memimpin dengan hati, berpegang pada nilai inti, serta berani membawa perubahan. Dengan visinya, Yuli Yuwono terus menginspirasi sebagai sosok alpha yang otentik, resilient, dan memimpin dengan cinta. Zaviera Putri adalah representasi generasi baru pemimpin muda yang berani, berprinsip, dan penuh tekad untuk memberi dampak nyata. Perjalanan pendidikannya membawanya hingga ke Korea Selatan, di mana ia belajar beradaptasi di tengah tekanan akademik dan kesepian. Pengalaman yang kemudian melahirkan buku perdananya, Kimchi Confessions. Kini Zaviera dikenal dengan kehidupan multidimensional, dimulai dari coding, creative direction, kolaborasi brand, hingga mengelola beasiswa. Zaviera mendukung pendidikan dari sekolah dasar hingga universitas. Baginya, teknologi memang penting, tetapi tetap manusia yang memegang kunci kemajuan bermakna. Melalui platform digital, Zaviera menginspirasi generasi muda untuk memeluk ambisi tanpa kehilangan otentisitas. Ia percaya menjadi seorang alpha bukan soal presis, melainkan membimbing dengan kepedulian. Dengan visi memperluas akses pendidikan, sains, dan teknologi, Zaviera mengajak kita semua untuk bermimpi besar dan berani melalui prosesnya. Bubah Alfian adalah sosok visioner serba bisa yang menjadikan industri kecantikan sebagai panggung untuk berkarya sekaligus menginspirasi. Lebih dari sekedar makeup artist ternama, ia juga menjadi creative director untuk ajang kecantikan, pemimpin Jember Fashion Carnival, hingga pendiri label fashion berkelanjutan Naranaya yang sepenuhnya dibuat dari material daur ulang. Perjalanan Bubah tidak selalu mudah. Sempat diragukan di awal karirnya, ia membuktikan bahwa dedikasi dan kerja keras mampu membuka jalan hingga ke Paris Fashion Week, duduk sejajar dengan nama besar dunia. Baginya, seorang makeup artist bukan sekedar merias wajah, melainkan memberi rasa percaya diri dan memberdayakan perempuan. Bubah percaya seorang alpha sejati adalah pemimpin yang memiliki visi, solidaritas, dan pengaruh positif bagi bangsa. Dengan karya, advokasi, dan komunitas, ia terus menyalakan cahaya untuk Indonesia. Alright. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Tadi saya lihat masing-masing nonton video profilnya berkaca-kaca ya. Nggak apa-apa nangis. You deserve it. You earn everything. Alright, tepuk tangan sekali lagi. Ada Kak Buba tadi. Alright, dan langsung saja kami panggilkan untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Ladies and gentlemen, please welcome Angga Yunanda. Vivi Mari Zubedi.
Selanjutnya, the legendary Gracia Poli. Selamat Kak Gracia. Shandy Aulia. Kami juga undang Lyodra Ginting. Yuli Yuwono. Next up, Saviera Putri. Buba Alfian. Alright. Dan kami mengundang untuk kembali bersama kami di atas panggung Ibu Liliana Tanusudibyo untuk memberikan plakat dan juga bunga kepada peraih penghargaan di Alpha Under 40 2025 by High End Magazine. Selamat sekali lagi untuk nama-nama yang kami sebutkan. Terima kasih untuk semua kerja keras kalian. Saya yakin hari ini bukan semata-mata soal hadiah, tapi ada perjuangan panjang yang teman-teman sudah lakukan dari dini. Bukan 1-2 tahun, tapi belasan, even puluhan tahun. Tepuk tangan untuk semua peraih penghargaan di Alpha Under 40 2025. Angga Yunanda, Vivi Mari Zubedi, Gracia Poli, Shandy Aulia, Lyodra Ginting, Yuli Yuwono, Saviera Putri, dan Buba Alfian. Semoga energinya makin baik, makin terus kuat. Menginspirasi pastinya. Betul. Dan kita juga akan selalu menunggu karya-karyanya Kak Shandy Aulia, Gracia, Angga Yunanda, Vivi, Lyodra, Yuli Yuwono, Saviera Putri, dan juga Kak Buba Alfian. Congratulations everyone. Selamat berkah untuk semuanya, insya Allah. Amin. Oke. Ibu kami mohon ya, di tengah kita foto lagi. Teman-teman boleh merapat ya ke arah center stage. Alright. Pastinya senang banget bisa mendapatkan penghargaan ini, dan ini sebuah pencapaian yang besar banget untuk perjalanan karir aku selama saat ini udah jalan 10 tahun, dan menurut aku itu waktu yang cukup panjang juga untuk aku mulai dari nol, dan sekarang bisa dapat penghargaan ini jadi sebuah pencapaian yang besar banget. Saya pikir banyak melakukan hal-hal yang positif, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang banyak. Dan insya Allah cita-citanya mencetak generasi-generasi mendatang yang lebih berkualitas. Jadi untuk anak muda, siapapun itu, dimanapun itu, tetap berkarya dan yakin setiap diri manusia itu memiliki value yang banyak. Percaya diri karena setiap insan itu memiliki value di dalam dirinya, dan kembangkan value yang kita miliki untuk dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang banyak. Setiap dari pencapaian atau setiap dari kerja keras, selalu saya yakin semua teman-teman semua di sini orang-orang yang dimana selalu ingin memberikan terbaik dalam bidangnya. Ini yang nantinya akan dapat penghargaan itu kita nggak bisa kontrol. Itu sesuatu hal yang saya rasa dari setiap insan ya, negara ini Indonesia yang bisa merecognize itu. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa dan memotivasi kita sebagai public figure untuk tetap terus berprestasi dan memberikan dampak yang positif untuk negara ini. Yang terpenting buat saya adalah kesuksesan di mana saya juga bisa bertumbuh, berkembang, dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Prinsip yang selalu saya jalankan dalam setiap bisnis dalam karir, yang terpenting adalah konsisten dan mau belajar setiap harinya, mau beradaptasi, karena gimana pun semua ada masanya. Kita harus upgrade skill, upgrade
semua nggak hanya diri kita sendiri tapi juga lingkungan di sekitar kita itu penting. Dengan award ini tuh bisa masuk dalam, bisa dari salah satu orang dari banyak banget orang yang hadir hari ini yang keren-keren dan hebat-hebat, dan aku masuk ke dalam salah satunya, itu pasti senang banget. Tetap produktif, pasti tetap berkarya, tetap produktif, dan berusaha terus ya. Itu sih kuncinya, tetap kreatif, produktif, ya gitu sih. Supaya tetap bisa ada terus berkarya terus, karena aku nyanyi jadi emang harus keluarin lagu-lagu terus gitu. Aku juga surprise dan amazed banget kayak bisa dipilih di acara award ini. Thank you banget. Mungkin passion saya membawa saya hari ini. Saya juga lumayan amazed bisa sampai di titik ini. Happy juga bisa menginfluence misalnya buat empowering woman, sesama wanita kita itu bisa saling support. Kita nggak sendiri di sini, kita bisa saling bantu untuk sesama wanita. Kita tuh jika bekerja dengan ketulusan hati dan passion pasti membawa hasil. Aku selalu ngebahas banyak tentang potensi diri sendiri sih, karena ini relate banget ke diri aku. Kadang tuh kita nggak tahu seberapa besar potensi kita, seberapa kuat kita, sampai kita tuh bener-bener ke lapangan, kita keluar ke zona nyaman, dan disitulah kita bisa menjaga jati diri sendiri tapi tetap nge-explore banyak hal baru yang ngebuat kita tuh merasa lebih motivated dan juga lebih bisa, paling penting adalah menginspirasi orang lain gitu. Pastinya saya sangat berterima kasih banget dengan ini. High End Magazine dan juga Ibu Liliana itu bisa memberikan ruang dan juga cahaya bagi orang, dan saya pengen juga bukan cuma kita semua yang bercahaya tapi juga Indonesia. Mimpi itu mungkin jauh, tetapi kenyataannya terwujud ketika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Itulah salah satu kunci awal kesuksesan yang kita raih. Okay, and I told you earlier, you look very good. Of course we have to, because everyone's looking very fabulous here. Betul sekali, dan untuk itu kami ingin mengapresiasi kira-kira best dress, ada 2 ya? Ada 2 best dress. Kira-kira best dressnya siapa? Yang pertama dulu, oke. Boleh nanti yang kita panggil boleh maju ya, karena Lisia mau nanya ya. Right, fashion, boleh, ya. Jangan kaget. Di sini udah ada namanya. Oke, baik. Best dress yang pertama goes to Lyodra Ginting. Oke, yes. Oke. Ini looks simple, but you know we got the bling bling and everything, right? Lyodra, boleh di tengah. Oke. And then best dress kedua. Yang kedua, silakan Juno. I know already. Alright, oke. Langsung maju ya. Tepuk tangan dong untuk Anet. Yes. Oke, yes. Ini menggambarkan bahwa mereka anak-anak muda juga nggak mau kalah dress up loh. Ya. Apa sebelum dikasih hadiah suruh duet dulu kali ya? Jangan, durasi ya. Ya, oke. Selamat, wow. Lisia. Oke, Anet, selamat untuk kalian berdua. Nggak nyangka, tapi happy juga. Lebih ke nggak nyangka sih, karena tiba-tiba dapat best costume. Lumayan banget. Ini I'm wearing Sebastian Red, dan hari ini inspirasinya sebenarnya, hari ini kan ada dress code ya, kayak dress code kita hari ini, pokoknya ada cocktail party apalah gitu. Jadi memang I want to give a look that is very effortless, tapi juga chic, lebih ada sedikit touch of glamnya sedikit gitu. Jadi emang nggak berat, tapi kayak lucu gitu. Aku tidak expect. Terima kasih banyak Hayen sudah memilih aku, dan pastinya Lyodra untuk menjadi best dress hari ini. And thank you juga untuk Sisters yang sudah dress up aku seperti ini dengan stylist aku kayak Yasmin Hyo. Thank you. Akhirnya aku menang best dress. Konsepnya ini sebenarnya memang elegan. Hari ini aku pengen elegan tapi pengen ada touch of bold and edgy-nya sedikit gitu. Jadi emang agak sedikit unik di bagian situ. Dan kami juga ingin memberikan penghargaan yang luar biasa untuk sponsor utama kami hari ini. Boleh tepuk tangan untuk BTL Aesthetic Indonesia yang diwakili oleh Mr. Ian Falasai selaku Country Manager BTL Aesthetic Indonesia.
kami persilakan ke atas panggung. Dan Ibu Liliana akan menyerahkan Lis ya. Yes. Baki bunga kepada Ian Falachai. BTL Aesthetic Indonesia. Yay! Yes, have you tried? Yes. Oke. Dan harus ini recommended ya? Recommended. The result. Oke, kita foto dulu. 3, 2, 1. Acara high end selalu luar biasa. Makanya BTL selalu keep support. Karena sangat cocok. Dunia estetik sama dunia high end sangat cocok dan pas. Di Indonesia ada banyak sekali yang businessman and businesswoman, and really good. If I compare with other countries, I can see like in Indonesia, we've got huge opportunities. That's why there are like so many very good quality of people and good business people. Menggapai kesuksesan memang dibutuhkan semangat, kerja keras, dan jiwa pantang menyerah. Namun ketekunan dan iman yang teguh juga harus menyertai perjuangan kita sampai terbukti hasilnya. HN Magazine berkomitmen untuk terus mendukung dan mengapresiasi pemimpin-pemimpin muda yang selalu berjuang untuk kemajuan Indonesia. Sampai jumpa di Alpha Under 40 tahun 2026. Bye-bye! Thank you HN Magazine for inviting me and having me at this event. Suatu acara yang sangat menginspirasi terutama generasi muda. Bagaimana sosok-sosok yang relevan di era ini bisa menjadi alpha dan bisa menginspirasi generasi muda lainnya. Luar biasa acaranya karena bisa menampilkan, memberikan award kepada wanita-wanita hebat yang masih muda dan berkarya. Jadi menurut saya ini ajang yang sangat bagus agar bisa memotivasi para wanita-wanita muda untuk terus lebih berkreatif dan